Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke. Bab 2001 sampai bab 2004. Ye Chong dan Xiao Qi kembali ke Villa Lin Xueyan. Ketika Lin Xueyan mendengar tentang apa yang terjadi pada Ye Chong dan orang lain di keluarga Dugu, dia sangat kagum. Saya benar-benar tidak menyangka Dugu Yiking bisa begitu sabar. Dia telah menipu kita semua selama bertahun-tahun. Tampaknya dia adalah orang yang benar-benar bijaksana. Lin Xueyan menghela nafas. Faktanya, Ye Chong agak tersentuh dengan pengorbanan Dugu Yiking. Bisa dikatakan harapan Dugu Yiking sepenuhnya untuk keluarganya. Dan kesabarannya sepenuhnya demi keluarga Dugu. Setelah Ye Chong selesai menceritakan kisahnya, Lin Xueyan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, sejujurnya, saya telah menyelidiki urusan teman Anda selama periode ini. Dan sekarang saya telah menemukan beberapa informasi tentang teman Anda." Petunjuk. Mata Ye Chong berbinar. "Oh, benarkah?" Lin Xueyan melanjutkan. "Baru pagi ini, salah satu pelayanku mengetahui bahwa seorang penyapu jalan di Jalan Sinlong telah melihat seorang wanita yang mencurigakan. Anak itu mungkin adalah temanmu." "Di mana kita bertemu?" tanya Ye Chong. "Yah, saya baru mendapat kabarnya. Untuk situasi spesifiknya, saya masih perlu berkomunikasi dengan orang yang menyapu jalan. Orang itu bernama Maus. Kami berencana untuk mencarinya besok. Tuan Ye kebetulan sudah kembali. Lihat," kata Lin Xueyan. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Oke, jika itu masalahnya, maka aku akan bertanya langsung padanya besok." Lin Xueyan juga mengangguk. "Itu saja. Kami sepakat untuk bertemu di Qingji Tavern besok. Tapi itu agak buruk. Saya harus berbuat salah pada Tuan Ye." Qingji Tavern ini awalnya adalah sebuah tempat di kota Blackwater yang dikunjungi oleh orang-orang kelas bawah. Mereka awalnya adalah pelayan keluarga Lin, dan lokasi yang disepakati dengan tikus itu sesuai dengan status mereka. Terlebih lagi, saya mendengar bahwa tikus ini sama penakutnya dengan tikus dan hanya dapat mengucapkan kata-kata ketika dia berada di tempat yang dia kenal. Oleh karena itu, tempat terbaik adalah Qingji Tavern ini. Ye Chong tersenyum. "Tidak masalah." Keesokan harinya, Ye Chong membawa Xiao Qi ke Qingji Tavern pada waktu yang disepakati. Lin Xueyan memberitahu Ye Chong sebelumnya bahwa Qingji Tavern hanyalah tempat bagi orang-orang kelas bawah untuk minum. Ye Chong sangat menghina. Dia berpikir dalam hati, meskipun ada hierarki di sini, karena ini adalah kedai minuman, apa bedanya? Yang disebut hierarki hanyalah isapan jempol dari masyarakat awam yang menganggap dirinya lebih unggul. Namun, ketika dia benar-benar melihat Qingji Tavern ini dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa kata-kata Lin Xueyan sangat masuk akal. Karena lingkungan Qingji Tavern ini sangat buruk. Kedai ini terletak di salah satu gang yang paling tidak mencolok di kota Blackwater. Gang tersebut merupakan jalan berlumpur dengan tumpukan sampah di mana-mana, sisa makanan busuk, dan bau busuk. Di jalan seperti itu, 3 kekuatan besar di kota Blackwater, serta beberapa orang berstatus, memang tidak akan datang ke sini. Dan di jalan ini, orang-orang yang datang dan pergi semuanya mengenakan pakaian compang camping. Di tengah jalan, hanya ada satu-satunya papan nama yang digantung dengan kain perca di atas sepotong kayu, dengan beberapa huruf merah yang ditulis acak, Qingji Tavern. Kain merah tersebut memiliki beberapa lubang yang terbuka, dan ditutupi dengan berbagai noda minyak, plester, del. Hembusan angin bertiup, dan kain merah berkibar bersama bau busuk. Xiao Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup hidungnya. Kemudian, Ye Chong dan Xiao Qi berjalan ke pintu Qingji Tavern. Pintu kedai itu sangat kecil dan tua, jika tidak disentuh akan mengeluarkan bunyi berderit, seolah-olah akan roboh sewaktu-waktu. Dilihat dari warna patina pada pintu yang disentuh, memang banyak orang yang datang ke sini pada waktu normal. Hal ini juga menunjukkan bahwa di kota Blackwater ini, masyarakat kelas bawah masih menjadi mayoritas. Namun, orang-orang di bawah ini semuanya adalah orang-orang yang sangat kejam di luar,
mereka hanya berhasil sampai di sini setelah putus asa dan mereka tidak pantas mendapatkan simpati apapun. Orang-orang ini, yang hidup di lapisan paling bawah, hanya mampu minum di sini. Namun, karena Ye Chong meminta Lin Sueyan mengacaukan pasar di kota Heisui, orang-orang itu bahkan tidak bisa datang ke sini. Tidak ada makanan untuk dimakan, jadi tentu saja lebih sedikit orang yang bisa datang dan minum. Jadi, sekarang tampaknya Qingji Tavern ini sedang dalam kondisi yang sangat tertekan. Ye Chong dan Xiao Qi membuka pintu dan masuk. Di dalamnya ada ruangan besar, gelap dan suram, dipenuhi bau apek dan keringat. Di dalam rumah, dinding sekelilingnya terbuat dari lumpur dan sangat sederhana. Namun, ruangan kedai tersebut sangat besar, seluruh interiornya berukuran setengah lapangan sepak bola. Di ruang terbuka di dalam rumah, deretan meja bobrok berserakan berantakan. Meja-meja ini penuh dengan goresan dan noda minyak, serta terlihat sangat kotor. Tampaknya pub ini memiliki positioning yang sangat jelas, tidak mengambil jalur kelas atas, asalkan tempatnya besar dan bisa menampung banyak orang, bisa menghasilkan uang. Tentu saja, ini terjadi sebelum perekonomian diganggu oleh Ye Chong. Meskipun ruang di kedai saat ini sangat besar, hanya ada sekitar selusin orang yang duduk di sana minum di kedai besar tersebut. Pemilik kedai juga tampak tak berdaya, duduk di belakang konter dengan sedih. Saat Ye Chong dan Xiao Qi masuk, mata pemilik kedai langsung berbinar saat melihat para tamu. Dia buru-buru datang dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua." Seperti yang dikatakan bos, dia diam-diam menatap Ye Chong dan Xiao Qi dengan matanya. Meskipun pakaian yang dikenakan Ye Chong tidak terlalu mewah, dibandingkan dengan orang-orang kelas bawah di kota Blackwater, Ye Chong dianggap mewah dan bersih. Tentu saja pakaian Xiao Qi masih sangat mewah dan indah. Bos sangat gembira dan berpikir dalam hati, pakaian yang Anda kenakan membuat saya terlihat seperti orang kaya. Dia melanjutkan, "Dua tamu terhormat, silakan masuk dengan cepat. Silakan masuk dengan cepat, saya dapat memberitahu Anda identitas Anda pada pandangan pertama. Tentu saja merupakan suatu kehormatan bagi toko kami bahwa seorang bangsawan dapat datang ke toko kami, dan itu akan membuat toko kami bersinar." Bos menggunakan sanjungan terbaiknya dan mengundang mereka berdua ke dalam kedai. Ini adalah pertama kalinya Ye Chong dipuji karena pakaiannya. Ini terasa cukup nyaman, meski pakaiannya juga sangat biasa. Ye Chong akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang mencoba yang terbaik untuk mengenakan pakaian berwarna cerah. Di mata orang awam memang ada perasaan lebih unggul dari orang lain. Tentu saja pemikiran ini hanya terlintas sesaat. Lalu, Ye Chong berjalan masuk dan melihat sekeliling bagian dalam kedai. Tak lama kemudian, dia melihat seorang pria dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Pria ini mengenakan pakaian hijau kotor dan menatap Ye Chong dengan tenang. Ye Chong bahkan tidak perlu bertanya, dia tahu bahwa pria ini pastilah manusia tikus yang mereka cari. Karena dia benar-benar sesuai dengan namanya. Setelah itu, Ye Chong dan Xiao Qi berjalan mendekat. Pria bernama Mos itu jelas sedikit gugup, dan tubuhnya bergerak tidak wajar. "Apakah kamu tikusnya?" Ye Chong bertanya. Tikus itu mengangguk, lalu memandang sekeliling dengan sembunyi-sembunyi, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang jahat. Saat mereka mengobrol, pemilik kedai membawakan 2 gelas wine. Tapi kedua gelas anggur itu kotor dan ada noda minyak. Ye Chong dan Xiao Qi kehilangan nafsu makan begitu melihatnya. Xiao Qi menyingkirkan kedua gelas anggur itu dengan jijik. Ketika pemilik kedai melihat pemandangan ini, dia segera berkata, "Dua tuan-tuan, setelah anggur yang kita minum di sini, Anda tidak dapat mengembalikannya. Bahkan jika Anda tidak menyukainya, Anda tidak dapat mengembalikannya. Anda harus melakukannya bayar untuk itu." Melihat pemilik kedai. Pada pandangan ini, Ye Chong tersenyum. Dia berkata, "Saya tahu, Anda bisa turun, uang Anda tidak akan kekurangan." Pemilik kedai kemudian pergi dengan ekspresi curiga di wajahnya. Kemudian, Ye Chong menatap tikus itu dan berkata, "Ceritakan padaku." Kedua mata tikus itu menatap 2 gelas anggur di depan Xiao Qi seolah-olah bersinar terang. Ye Chong tahu apa yang dipikirkan tikus itu. Dia berkata, "2 gelas anggur ini milikmu,
selama kamu mengatakan yang sebenarnya, aku bisa membelikanmu 10 gelas anggur lagi. Ketika tikus mendengar ini, matanya menjadi lebih cerah. Benarkah? Tentu saja aku tidak akan berbohong kepadamu. Tikus itu sangat gembira dan dengan cepat mengambil segelas anggur dan meminumnya dengan suara guduk. Kemudian, dia menunjukkan senyuman yang kehilangan satu giginya, tersenyum dan berkata, "Tanyakan padaku, aku akan menceritakan semuanya padamu." Saat dia mengatakan itu, dia membawa segelas anggur lagi ke depan Xiaoqi. Kali ini, Hehe tidak meminumnya dalam sekali teguk, tapi meminum setengah gelas terlebih dahulu, lalu memecahkan mulutnya. Sepertinya dia sangat menikmatinya. "Kamu harusnya tahu apa yang terjadi, temanku. Kapan kamu bertemu dengannya?" Ye Chong bertanya. Tikus itu menggaruk kepalanya dan mulai berkata, "Saya bertanggung jawab membersihkan jalan Xinlong. Anda tahu jalan Xinlong, kan? Kuil Lei Ming yang terkenal ada di jalan itu. Ini bukan tugas yang bisa dilakukan semua orang. Saya izinkan saya memberitahu Anda, ketika kami berkompetisi, bos kami melihat bahwa saya tampan, sangat cakap, dan terlihat sangat pintar, jadi dia memberi saya tugas ini." Sebelum Mouse menyelesaikan kata-katanya, dia berhenti. Ye Chong disela. Oke, saya mengerti, langsung saja ke intinya." Tikus menggaruk kepalanya lagi. "Ya, 2 pagi yang lalu, ketika saya sedang menyapu jalan, saya melihat seorang gadis diperkosa oleh hantu dari kuil Lei Ming. Aku membawanya keluar secara diam-diam, karena gadis itu cukup cantik, jadi aku melihatnya lagi. Pada akhirnya, aku ditemukan oleh orang dewasa dari kuil Lei Ming, dan dia memarahiku. Aku sangat takut. Aku segera menurunkan milikku kepala dan tidak berani melihat lagi." Ye Chong mengerutkan kening. "Tunggu, maksudmu, orang-orang dari kuil Lei Ming membawa Zhu Jiayin keluar?" "Babi apa? Itu bukan babi, itu manusia, cantik," kata si tikus. Ye Chong terdiam. Nama si cantik adalah Zhu Jiayin. Tikus itu berkata, "Oh, jadi begitu. Ya, mereka dibawa dari kuil Lei Ming." "Apakah kamu yakin?" Ye Chong bertanya. "Tentu saja. Apakah aku masih bisa membedakan antara memasukkan atau mengeluarkannya?" kata tikus. Yi Kuyu mendengar ini, Ye Chong berpikir keras. Pertama-tama, yang pasti orang tersebut ditangkap oleh kuil Lei Ming. Ini benar. Setelah kuil Lei Ming menangkap orang, mereka awalnya memenjarakan Zhu Jiayin di kuil Lei Ming. Namun, tampaknya mereka telah mengubah perhatian mereka sekarang dan membawa pergi Zhu Jiayin dan memenjarakannya di tempat lain. Alasannya mungkin terkait dengan Ye Chong sendiri. Namun, kemana kuil Lei Ming membawa orang, ini tidak diketahui oleh Ye Chong. Dan tikus-tikus itu tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Ye Chong berpikir dalam hati, sepertinya kita masih harus pergi ke kuil Lei Ming. Namun, karena kita tahu bahwa kuil Lei Ming membawa orang itu pergi, setidaknya dia menyelamatkan kesulitan pergi ke keluarga Nangong. Ketika Ye Chong sedang berpikir, tikus di sebelahnya berbisik, "Baiklah, lihat, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu." Ye Chong mengangguk, lalu melemparkan 200 yuan ke tikus itu. Uang ini, apalagi 10 gelas wine, cukup bagi tikus untuk membeli 30 gelas wine. Semua orang di kedai juga memandangi tikus itu dengan rasa cemburu di mata mereka. Mereka berpikir, mengapa mereka tidak memiliki kesempatan bagus? Semua informasi yang diketahui Mouse telah diberitahukan kepada Ye Chong. Tidak ada gunanya Ye Chong tinggal di sini lebih lama lagi. Kemudian, Ye Chong berdiri dan ingin pergi. Sebelum mereka sampai di pintu, beberapa orang tiba-tiba masuk dari pintu. Salah satu pemimpinnya tampak seperti orang kaya. Bos mengira itu urusan bisnis dan sangat gembira. Saat dia hendak berlari keluar, dia melihat lebih dekat ke orang yang masuk. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia segera bersembunyi di balik meja kasir dan menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Orang kaya itu tampak sombong, memiringkan kepalanya, memandang semua orang di sekitarnya, dan akhirnya memandang Ye Chong. Orang-orang di sekitarnya tidak berani memandangnya, mereka menundukkan kepala, tidak berani berbicara, dan sepertinya sangat takut padanya. Tikus itu sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di bawah meja.
Apakah kamu Ye Chong? Tanya orang kaya itu. Ye Chong mengangguk padaku. Kenapa, kamu kenal aku? Tentu saja aku tidak mengenalmu, tapi menurut analisisku, di antara kelompok sampah ini, hanya kamu yang mengenakan pakaian yang hampir tidak bisa disebut pakaian. Jadi menurutku kamu terlihat seperti manusia, mungkin Ye Chong, kata orang kaya itu. Ye Chong tidak tahu apakah ini pujian untuknya. Siapa kamu? Ye Chong bertanya. Orang kaya itu tersenyum dan berkata, haha, siapa saya? Jangan menakutimu sampai mati jika aku memberitahumu. Nama keluargaku adalah Nangong, Nangong Kisan. Generasi muda keluarga Nangong memiliki total 4 putra, yaitu Nangong Wangsan, Nangong Wensan, dan Nangong Wensan dan Nangong Kisan. Nangong Kisan ini adalah anak keempat dari keluarga Nangong. Dia awalnya adalah tuan muda yang sombong dan mendominasi, kejam dan bengis, dan memiliki reputasi yang sangat buruk di kota Blackwater. Itu sebabnya semua orang di kota Blackwater takut padanya. Ye Chong tidak peduli, tersenyum, dan berkata, jadi kamu berasal dari keluarga Nangong? Kenapa? Kamu ada hubungannya denganku? Nangong Kisan mendengus dingin dan berkata, Ye Chong, menurutku kamu harus menerima undangan dari keluarga Nangong kita, benar? Ye Chong mengangkat bahu, menganggapnya sebagai persetujuan. Rumput, Ye Chong, keluarga Nangong kami mengira kamu adalah manusia. Jadi kami memberimu undangan. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu dan tidak menganggap kami serius. Menurutku kamu sedang mencari kematian, Nangong Kisan berkata. Ye Chong tersenyum dan berkata, apakah ini sebabnya kamu datang kepadaku? Nangong Kisan melanjutkan, aku datang kepadamu untuk membawamu kembali. Biarkan aku memberitahumu, orang sepertimu yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Jika kamu tidak ada dalam keluarga, kamu memberiku misi dan memintaku untuk membawamu kembali. Aku akan membunuhmu di sini. Sekarang, sebaiknya kamu tidak membuatku marah. Aku akan memberimu kesempatan lagi dan kembalilah ke rumah Nangong bersamaku. Saat ini, kedua mata tikus sedang menatap 2 gelas anggur di depan Xiaoqi. Ye Chong tahu apa yang dipikirkan tikus itu. Dia berkata, 2 gelas anggur ini milikmu. Selama kamu mengatakan yang sebenarnya, aku bisa membelikanmu 10 gelas anggur lagi. Ketika tikus mendengar ini, matanya menjadi lebih cerah. Benarkah? Tentu saja aku tidak akan berbohong kepadamu. Tikus itu sangat gembira dan dengan cepat mengambil segelas anggur dan meminumnya dengan suara guduk. Kemudian, dia menunjukkan senyuman yang kehilangan satu giginya, tersenyum dan berkata, tanyakan padaku, aku akan menceritakan semuanya padamu. Saat dia mengatakan itu, dia membawa segelas anggur lagi ke depan Xiaoqi. Kali ini, Hehe tidak meminumnya dalam sekali teguk, tapi meminum setengah gelas terlebih dahulu, lalu memecahkan mulutnya, sepertinya dia sangat menikmatinya. Kamu harusnya tahu apa yang terjadi, temanku. Kapan kamu bertemu dengannya? Ye Chong bertanya. Tikus itu menggaruk kepalanya dan mulai berkata, saya bertanggung jawab membersihkan jalan Sinlong. Anda tahu jalan Sinlong, kan? Kuil Lei Ming yang terkenal ada di jalan itu. Ini bukan tugas yang bisa dilakukan semua orang. Saya izinkan saya memberitahu Anda, ketika kami berkompetisi, bos kami melihat bahwa saya tampan, sangat cakap, dan terlihat sangat pintar. Jadi dia memberi saya tugas ini. Sebelum Mouse menyelesaikan kata-katanya, dia berhenti. Ye Chong disela. Oke, saya mengerti, langsung saja ke intinya. Tikus menggaruk kepalanya lagi. Ya, 2 pagi yang lalu, ketika saya sedang menyapu jalan, saya melihat seorang gadis diperkosa oleh hantu dari kuil Lei Ming. Aku membawanya keluar secara diam-diam, karena gadis itu cukup cantik. Jadi aku melihatnya lagi. Pada akhirnya, aku ditemukan oleh orang dewasa dari kuil Lei Ming, dan dia memarahiku. Aku sangat takut. Aku segera menurunkan milikku kepala, tidak berani melihat lebih jauh. Ye Chong mengerutkan kening. Tunggu, maksudmu, orang-orang dari kuil Lei Ming membawa Zhu Jiayin keluar. Babi apa? Itu bukan babi, itu manusia. Cantik, kata tikus. Ye Chong terdiam. Nama si cantik adalah Zhu Jiayin. Tikus itu berkata, oh, jadi begitu. Ya, mereka dibawa dari kuil Lei Ming.
Apakah kamu yakin? Ye Chong bertanya. Tentu saja, apakah aku masih bisa membedakan antara memasukkan atau mengeluarkannya, kata tikus. Mendengar ini, Ye Chong berpikir keras. Pertama-tama, yang pasti orang tersebut ditangkap oleh kuil Lei Ming. Ini benar. Setelah kuil Lei Ming menangkap orang, mereka awalnya memenjarakan Zhu Jiayin di kuil Lei Ming. Namun, tampaknya mereka telah mengubah perhatian mereka sekarang dan membawa pergi Zhu Jiayin dan memenjarakannya di tempat lain. Alasannya mungkin terkait dengan Ye Chong sendiri. Namun, kemana kuil Lei Ming membawa orang, ini tidak diketahui oleh Ye Chong. Dan tikus-tikus itu tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Ye Chong berpikir dalam hati, sepertinya kita masih harus pergi ke kuil Lei Ming. Namun, karena kita tahu bahwa kuil Lei Ming membawa orang itu pergi, setidaknya dia menyelamatkan kesulitan pergi ke keluarga Nangong. Ketika Ye Chong sedang berpikir, tikus di sebelahnya berbisik, "Baiklah, lihat, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu." Ye Chong mengangguk, lalu melemparkan 200 yuan ke tikus itu. Uang ini, apalagi 10 gelas wine, cukup bagi tikus untuk membeli 30 gelas wine. Semua orang di kedai juga memandangi tikus itu dengan rasa cemburu di mata mereka. Mereka berpikir, mengapa mereka tidak memiliki kesempatan bagus? Semua informasi yang diketahui mau setelah diberitahukan kepada Ye Chong. Tidak ada gunanya Ye Chong tinggal di sini lebih lama lagi. Kemudian, Ye Chong berdiri dan ingin pergi. Sebelum mereka sampai di pintu, beberapa orang tiba-tiba masuk dari pintu. Salah satu pemimpinnya tampak seperti orang kaya. Bos mengira itu urusan bisnis dan sangat gembira. Saat dia hendak berlari keluar, dia melihat lebih dekat ke orang yang masuk. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia segera bersembunyi di balik meja kasir dan menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Orang kaya itu tampak sombong, memiringkan kepalanya, memandang semua orang di sekitarnya, dan akhirnya memandang Ye Chong. Orang-orang di sekitarnya tidak berani memandangnya, mereka menundukkan kepala, tidak berani berbicara, dan sepertinya sangat takut padanya. Tikus itu sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di bawah meja. "Apakah kamu Ye Chong?" tanya orang kaya itu. "Kamu mengangguk ke arahku? Apa, kamu kenal aku?" "Tentu saja tidak, tapi berdasarkan analisisku, di antara kelompok sampah ini, kamu adalah satu-satunya yang hampir tidak bisa disebut pakaian. Jadi menurutku kamu terlihat seperti orang ini seharusnya Ye Chong," kata orang kaya itu. Ye Chong tidak tahu apakah ini pujian untuknya. "Siapa kamu?" Ye Chong bertanya. Orang kaya itu tersenyum dan berkata, "Haha, siapa saya? Jangan menakutimu sampai mati jika aku memberitahumu. Nama keluargaku adalah Nangong, Nangong Kisan." Generasi muda keluarga Nangong memiliki total 4 putra, yaitu Nangong Wangsan, Nangong Wensan, dan Nangong Wensan dan Nangong Kisan. Nangong Kisan ini adalah anak keempat dari keluarga Nangong. Dia awalnya adalah tuan muda yang sombong dan mendominasi, kejam dan bengis, dan memiliki reputasi yang sangat buruk di kota Blackwater. Itu sebabnya semua orang di kota Blackwater takut padanya. Ye Chong tidak peduli, tersenyum, dan berkata, "Jadi kamu berasal dari keluarga Nangong? Kenapa? Kamu ada hubungannya denganku?" Nangong Kisan mendengus dingin dan berkata, "Ye Chong, menurutku kamu harus menerima undangan dari keluarga Nangong kita, benar?" Ye Chong mengangkat bahu, menganggapnya sebagai persetujuan. "Rumput, Ye Chong. Keluarga Nangong kami mengira kamu adalah manusia. Jadi kami memberimu undangan. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu dan tidak menganggap kami serius. Menurutku kamu sedang mencari kematian," Nangong Kisan berkata. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apakah ini sebabnya kamu datang kepadaku?" Nangong Kisan melanjutkan, "Aku datang kepadamu untuk membawamu kembali. Biarkan aku memberitahumu, orang sepertimu yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Jika kamu tidak ada dalam keluarga, beri aku misi dan biarkan aku membawamu kembali. Aku akan membunuhmu di sini. Sekarang, sebaiknya kamu tidak membuatku marah. Aku akan memberimu kesempatan lagi dan kembali ke rumah Nangong bersamaku." Ye Chong berkata sedikit. Dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika aku tidak ingin kembali bersamamu?"
Apa? Nangong Chetian terbiasa sombong dan mendominasi, dan hanya sedikit orang yang berani melakukannya. Bantah wajahnya. Kamu benar-benar ingin mati, bukan? Ye Chong dia tersenyum dan berkata, hanya karena kamu tidak bisa membunuhku, kamu bisa keluar saat aku sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah mendengar kata-kata Ye Chong, wajah Nangong Kisan memerah karena marah. Chaoku, aku belum pernah melihat orang sombong sepertimu. Apakah kamu ikut denganku? Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ye Chong mengangkat bahu, tidak tergerak. Oke, kalau begitu biarkan aku. Melihat betapa kasarnya kamu, sekarang Ye Chong yakin Zhu Jiayin tidak ada di rumah Nangong. Jadi dia tidak siap untuk segera mengambil tindakan terhadap keluarga Nangong. Namun, karena seseorang dari keluarga Nangong datang ke rumah mereka, Ye Chong tentu saja tidak akan sopan. Aku, Chao, sangat sombong. Biar ku beritahu padamu, di kota Blackwater, hanya aku, Nangong Kisan, yang bisa begitu sombong. Jika orang lain ingin menjadi begitu sombong, pergilah ke neraka. Nangong Kisan mengutuk. Saat dia mengatakan ini, Nangong Kisan bergerak dan bergegas menuju Ye Chong. Nangong Kisan bisa begitu merajalela, dia benar-benar memiliki kemampuan. Saya melihat kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan Ye Chong. Kemudian, Nangong Kisan melambaikan tangannya, dan seluruh lengannya terbakar api biru yang aneh. Api biru tampak begitu menyilaukan sehingga semua orang di sekitar mereka menutup mulut karena ketakutan. Oh, dia memang tuan muda keempat dari keluarga Nangong, gerakan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Kamu benar-benar tidak boleh menyinggung perasaannya. Semua orang berpikir dalam hati mereka, ketika Ye Chong melihat nyala api biru, dia hanya mencibir dan berkata, mencolok. Ternyata nyala api ini dipaksa keluar oleh Nangong Kisan dengan kinya sendiri. Selain cantik, tidak ada gunanya. Itu tidak membantu dalam pertarungan, itu lebih hanya untuk pertunjukan. Ketika Nangong Kisan mendekat, Ye Chong dengan santai melambaikan tangannya dan menjatuhkan Nangong Kisan. Api di lengan Nangong Kisan juga langsung meledak. Dia bergegas menuju Ye Chong seolah dia akan dipukuli. Kemudian, Nangong Kisan membanting pintu kedai, menghancurkan pintunya hingga berkeping-keping. Sebelum Ye Chong bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, Nangong Kisan telah dikalahkan. Faktanya, kekuatan Nangong Kisan tidak begitu bagus. Tapi bagaimanapun juga, dia memiliki kata Nangong untuk mendukungnya. Oleh karena itu, ketika biasanya Nangong Kisan menghadapi musuh, kebanyakan orang akan mengalah dan berpura-pura dikalahkan olehnya. Akibatnya, Nangong Kisan mendapat ilusi bahwa dia benar-benar menganggap dirinya sebagai guru yang tiada taraf. Saat ini, dia dikalahkan oleh Ye Chong hanya dengan satu gerakan. Bagaimana dia bisa yakin di dalam hatinya? Dia menjadi marah, dia menunjuk ke arah Ye Chong dan berteriak, apa-apaan ini, anak ini berani menyelinap ke arahku. Ayo, singkirkan dia, begitu. Nangong Kisan selesai berbicara, beberapa anak buahnya bergegas ke arahnya, ayo. Harus dikatakan bahwa kekuatan bawahan Nangong Kisan masih sangat kuat. Patahkan kakinya, lalu seret dia kembali ke rumah Nangong seperti anjing mati, teriak Nangong Kisan, Ye Chong tersenyum, dan sambil menghindari serangan beberapa orang, dia berkata kepada Nangong Kisan, apakah perlu melakukan ini, bisakah saya mematahkan satu? Tidak, saya harus mematahkan kedua kaki, dasar bajingan bodoh, aku ingin kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu macam-macam denganku, teriak Nangong Kisan. Xiao Qi memutar matanya ke arah Ye Chong dan berkata, saudara Ye Chong, kamu sangat tidak berguna. Apakah kamu memohon belas kasihan? Ye Chong tersenyum dan berkata, saya memohon belas kasihan atas namanya. Saat dia mengatakan itu, Ye Chong bergerak. Dia sudah merobohkan ketiga pelayan itu, dan kemudian langsung menuju ke arah Nangong Kisan. Nangong Kisan tercengang, dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Chong mengalahkan anak buahnya sekarang. Ye Chong hendak datang, tapi saat ini, pelayan terakhir berdiri di depan Nangong Kisan. Pelayan ini sangat percaya diri dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda keempat, tidak ada yang bisa menyakitimu selama aku di sini.
Nada percaya diri ini persis sama dengan nada suara Nangong Kisan barusan. Tampaknya jumlah budak sama banyaknya dengan jumlah tuan. Namun, pelayan yang sangat percaya diri ini tidak menyangka Ye Chong akan tiba di hadapannya begitu cepat. Sebelum dia bisa memperbaiki postur tubuhnya, dia ditampar oleh Ye Chong. Pelayan itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia pingsan. Para pelayan lainnya belum bangkit dari tanah. Sekarang, tidak ada yang bisa datang membantu Nangong Kisan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Nangong Kisan bertanya dengan panik. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong menamparkan wajah Nangong Kisan. Nangong Kisan dipukuli begitu keras hingga bintang muncul di matanya, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Lalu, Ye Chong menginjak salah satu kaki Nangong Kisan. Nangong Kisan menjadi pucat karena ketakutan. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ye Chong berkata sambil tersenyum, bukankah kamu baru saja mengatakan itu, aku akan kehilangan dua kaki. Saat dia mengatakan itu, Ye Chong mengerahkan tenaga pada kakinya. Nangong Kisan berteriak, ah, dan salah satu kakinya langsung diinjak oleh Ye Chong. Nangong Kisan berkeringat dingin karena rasa sakit. Tidak. Tapi Ye Chong tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dan menginjak kaki Nangong Kisan yang lain. Nangong Kisan mengertakkan gigi dan memohon, jangan, aku salah, jangan. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku baru saja bertanya padamu, bisakah satu kaki baik-baik saja? Kaulah yang sangat meminta untuk mematahkan keduanya. Kaki, kamu tidak bisa menyalahkanku. Saat dia mengatakan itu, Ye Chong mengerahkan kekuatan pada kakinya lagi, dan dengan suara, klik kaki lain Nangong Kisan juga dinonaktifkan. Nangong Kisan menjerit lagi, lalu pingsan karena kesakitan. Ketika beberapa pelayan lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak berani melangkah maju. Pada saat ini, para pengunjung kedai tersebut melarikan diri satu demi satu. Karena Nangong Kisan dipukuli sedemikian rupa, sebagai penonton, mereka mungkin tidak akan memikirkannya jika Nangong Kisan melanjutkan kasus ini di masa depan. Namun, Nangong Kisan kebetulan memblokir pintu masuk, jadi semua orang melarikan diri dengan melompat keluar jendela. Ye Chong berkata kepada beberapa pelayan Nangong Kisan, kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa aku tidak akan memprovokasi keluarga Nangongmu sekarang. Aku menyarankanmu bahwa yang terbaik adalah tidak memprovokasi aku. Setelah mengatakan itu, Ye Chong berbalik bersama Xiaoqi. Baru saja pergi, Ye Chong dan Xiaoqi baru saja keluar dari kedai ketika dua pria berpakaian biksu datang dan menghentikan mereka. Keduanya mengenakan jubah biksu berwarna putih bulan. Salah satu orang yang lebih tinggi memberi hormat pada Ye Chong dan bertanya, maaf, Donor, apakah Anda Ye Chong? Ye Chong mengangguk. Ketika dia melihat bagaimana kedua orang ini berpakaian, dia sekilas mengenali mereka, mereka berasal dari kuil Leiming. Karena di kota Blackwater, kecuali kuil Guntur, tidak ada yang berdandan seperti biksu. Namun gaya jubah biksu yang mereka kenakan berbeda dengan jubah biksu yang dikenakan di dunia biasa. Pada bagian depan jubah biksu berwarna putih bulan terdapat gambar kepala. Jika diperhatikan lebih dekat terlihat bahwa itu adalah binatang buas bermata merah darah, terlihat sangat menakutkan dan menjijikkan. Ye Chong tidak bisa memanggilnya keluar. Binatang buas apa ini? Ye Chong tidak mengungkapkan identitas pihak lain, tetapi bertanya dengan tenang, ini aku, siapa kamu? Biksu muda itu berasal dari kuil Leiming. Nama dharmanya adalah Jiu Mozi, biksu jangkung itu berkata tadi. Xiaoqi sedang memainkan rambutnya dan berkata, Jiu Mozi, nama yang mendominasi. Jiu Mozi mengabaikan Xiaoqi dan berkata kepada Ye Chong, pendiri kuil kami ingin mengundang Anda untuk datang. Silakan ikutlah dengan saya. Kedengarannya seperti yang dikatakan Jiu Mozi sangat sopan, tapi sikapnya sangat keras. Mencariku? Ye Chong berkata sambil tersenyum. Jiu Mozi mengangguk. Saya pikir Tuan Ye seharusnya menerima undangan kami sebelumnya. Karena Tuan Ye tidak menjawab, biksu muda itu tidak punya pilihan selain datang sendiri. Xiaoqi memandang Ye Chong dengan sedikit khawatir dan berbisik berkata, kita tidak bisa pergi bersama mereka. Kita belum siap, bagaimana jika ada bahaya jika kita pergi ke sana? Bersambung.